Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Mari bersama malam hari ini kita siapkan setiap hati kita. Kita datang menyembah Tuhan. Saya percaya sepanjang hari ini kita mengalami begitu banyak kasih dan pertolongan Tuhan. Sebab itu mari bersama-sama kita satu hati, kita berdoa. Mari kami mengucap syukur terima kasih Tuhan. Kalau sepanjang hari ini kami ada di dalam penyertaan Tuhan yang sempurna. Sebab itu sama-sama dimanapun kami berada saat ini, kami mau satu hati datang memuji dan menyembah Engkau. Kami mau naikkan ucapan syukur kami, terima kasih Tuhan untuk penyertaan Tuhan yang sempurna dalam hidup kami sampai hari ini. Kami naikkan pujian dan syukur kami malam hari ini Tuhan. Terima kasih untuk pertolongan demi pertolongan yang kami terima sepanjang hidup kami. Tidak satu hari pun kami lewati tanpa kebaikan-Mu Tuhan. Sebab itu malam hari ini kami bawa setiap hati kami datang menyembah. Kami mau nyatakan bahwa satu-satunya tempat kami berharap hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami mengandalkan satu pribadi yang kami percaya Engkau hidup, Engkau nyata, Engkau besar, Engkau ajaib Tuhan. Kami punya pertolongan yang luar biasa, tidak pernah terlambat Tuhan, yang tidak pernah meninggalkan setiap kami. Kami punya Tuhan yang sanggup melakukan segala perkara dalam hidup kami. Kami punya Tuhan yang sanggup melakukan setiap mujizat di dalam hidup kami. Sebab itu bersama-sama malam hari ini kami bawa setiap hati kami datang menyembah. Biar segala pujian, hormat dan syukur kami bawa di hadapan. Sembah syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Haleluya. Ini hati setiap kami malam hari ini. Ini doa kami Tuhan. Ini pujian dan syukur kami malam hari ini. Haleluya. Mari bersama-sama dimanapun engkau berada saat ini malam hari ini. Mari bawa hatimu datang menyembah. Mari dengan sungguh-sungguh nyatakan kami membawa setiap hidup kami. Kami membawa setiap persembahan kami malam hari ini. Kami mau menyatakan bahwa kami punya Tuhan yang besar. Kami punya Tuhan yang agung. Engkau mulia, Engkau ajaib Tuhan. Dahsyat Tuhan. Amin. Kami nyatakan pertolonganku datang dari-Mu. Pengharapanku Amin. Hanya padamu. Kami tidak akan goyah Tuhan. Ku tak akan goyah. Ku tak akan gentar. Ku tak akan gentar. Satu-satunya Sebab Kau gunung batuku, kota bentengku, pertolonganku datang dari-Mu. Pengharapan Hanya padamu. kami mau nyatakan Ku tak akan goyah. Haleluya. Tak akan gentar. Hanya Kau. Sebab Kau gunung batuku, kota benteng. Mari bersama. Matanku, Engkau pertolongan hidupku. Pertolonganku datang dari-Mu. Pengharapanku hanya Mari bawa setiap hatimu, naikkan pujian ini dengan sungguh. Engkau yang datang dengan iman yang teguh. Engkau yang percaya bahwa Dia Allah yang sanggup melakukan segala perkara. Sebab Kau gunung batuku, kota bentengku, Pertolonganku datang dari-Mu. Pengharapan Ini pernyataan setiap kami malam hari ini Tuhan. Amin. ku tak akan goyah, ku tak akan gentar. Tuhan, Sebab Kau
keselamatanku. Lagi bersama-sama mari semua nyatakan, pertolonganku datang darimu, pengharapan hanya darimu, hanya padamu. oh Ku Tuhan, takkan goyah, ku tak takkan gentar, sebab Kau gunung batu, amin, kota bentengku, pertolonganku datang darimu, pengharapanku hanya padamu. Ku tak akan goyah, ku tak akan gentar, takkan gentar, amin, sebab Kau gunung batuku, kota benteng keselamatanku. Kami berpegang pada firman-Mu Tuhan, yang kami percaya hanya Yesus, hanya Yesus, Kau satu-satunya, Engkau kekuatanku, Tuhan, pertolongan hidup hanya darimu, satu-satunya penolongku, Tuhan. pertolonganku datang Darimu, pengharapanku hanya padamu. Ku tak akan goyah, ku tak akan gentar, sebab Kau gunung batuku, kota bentengku, pertolonganku datang darimu, pengharapan Engkau hanya padamu. Ku tak akan goyah, ku tak akan gentar, amin, sebab Kau gunung batuku, kota benteng keselamatanku. Sebab kami ini milik-Mu Tuhan, karenanya kami taruh pengharapan kami hanya dalam tangan-Mu Yesus, di dalam nama-Mu, nama yang selalu memberi kemenangan. Yesus, Yesus, nama di atas segala nama, nama di atas segala nama. Yesus yang layak disembah. Kami ini milik-Mu ya Tuhan. Yesus, mari lebih lagi datang pada Tuhan malam hari ini. Ungkapkan isi hatimu pada Tuhan malam hari ini. Apapun yang terjadi, apapun kondisi yang saat ini kau alami, datang dengan segenap hatimu. Percayalah bahwa pertolongannya tidak pernah terlambat. Pengharapan di dalam Tuhan tidak pernah mengecewakan. Terima kasih Tuhan, kami sembah Engkau Yesus. I am yours, I am yours now forever. Yes, in your grace, I surrender. You are mine.
sesuai rencanamu. Amin. Kau memegang setiap musim hidupku. Ku serahkan semua kekhawatiranku, ku milikmu. Semua kekuranganku Engkau tahu Tuhan. Kau pun tahu, tetap Kau pandang indah. Kau pandang indah dalamku. Ku angkat tanganku, yes. Berseru, ku milikmu, milikmu. Kau membuatku sesuai rencanamu. Kau membuatku sesuai rencanamu. Kau yang pegang setiap musim hidupku. Hidupku ku serahkan semua kekhawatiranku. Ku milikmu, semua kekuranganku Kau pun tahu. Semua kekuranganku Kau pun tahu. Tetap Kau pandang indah dalamku. Ku angkat tanganku dan berseru, ku milikmu. Kau membuatku sesuai rencanamu. Kau membuatku sesuai rencanamu. Kau yang pegang, Kau memegang setiap musim hidupku. Ku serahkan semua kekhawatiranku. Ku milikmu, semua kekuranganku Kau pun tahu. Semua kekuranganku Kau pun tahu. Tetap Kau pandang indah dalamku. Ku angkat tanganku dan berseru, ku milikmu. Yesus, Yesus. Terima kasih Bapak, kami mengucap syukur buat malam ini. Kami boleh kembali berjumpa di Mezbah Doa. Semua karena anugerah Tuhan. Berbicara bagi kami, sampaikan isi hati-Mu bagi kami Tuhan. Urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya. Kami buka hati bagi firman Tuhan dalam nama Yesus. Haleluya. Amin, amin, amin. Iya, shalom Bapak Ibu. Puji Tuhan, kita berjumpa kembali di Mezbah Doa malam ini. Dan saya percaya kita semua tentu ada dalam perlindungan Tuhan. Dan baik, sebelum melanjutkan bacaan firman Tuhan, saya akan bacakan kesaksian yang sudah masuk. Terus kirimkan kesaksian saudara karena akan menjadi berkat bagi yang mendengar. Selamat malam Ibu Debbie Basjir, saya mengikuti khotbah Ibu dari pertengahan tahun 2020. Saya pernah WA Ibu, kalau nggak salah di bulan September 2020. Dan saya bercerita kalau hubungan kami dalam keluarga sangat kacau. Seperti di neraka. Anak saya pernah ambil pisau mau tusuk papanya karena sakit hati dengan perkataan papanya. Saya juga dengan suami tiap hari ribut terus setiap hari. Dan saya itu sangat stres sekali. Sebelum saya mendapat khotbah Ibu dan mendengar khotbah Ibu lewat YouTube, saya ini orang Kristen, pengikut Kristus, yang hanya fokus pada diri sendiri. Saya selalu mengasihani diri saya, setiap kali ada sesuatu konflik dengan suami ataupun orang tua, saya selalu merasa saya korban yang paling susah.
Saya merasa tidak ada yang sayang dan tidak ada yang peduli dengan saya, dengan perasaan saya. Saya merasa semua orang egois. Saya merasa saya orang yang paling malang sedunia. Saya juga merasa sayalah yang paling benar. Saya rajin ke gereja, Bu. Tapi setiap kali ada konflik, saya tidak pernah mau introspeksi diri. Malah saya selalu menyalahkan orang lain. Konflik antara saya dengan suami dan orang tua semakin sering terjadi ketika anak-anak saya mulai bertumbuh remaja. Bahkan konflik juga terjadi ya, dan saya sempat bingung. Saya merasa saya ini bukan orang jahat. Saya merasa saya juga tidak egois. Tetapi kenapa relasi saya dengan orang-orang yang sayang, yang sayang, yang saya kasihi itu semuanya menjadi rusak. Komunikasi kami juga semakin hari semakin jauh. Saya sampai konsultasi ke beberapa psikolog. Belajar parenting, ya saya belajar konseling praktis. Saya juga baca buku, Bu, tentang komunikasi. Sampai akhirnya ya semuanya tidak berdampak banyak. Sampai akhirnya saya membuka YouTube dan YouTube saya menemukan channel Ibu. Dan saya mulai mendengarkan khotbah-khotbah Ibu yang menurut saya keras tapi juga ada lucunya. Dan itu membuat saya berpikir dari sisi yang berbeda selama saya mendengar khotbah Ibu. Ya, bahwa selama ini saya ini hanya terlalu fokus dengan perasaan saya dan juga menjadi orang yang iba diri. Setiap hari saya mendengarkan khotbah-khotbah Ibu, ya, bahkan semua khotbah yang lain. Saya juga mengikuti mesbah doa dan juga mesbah syukur setiap pagi. Dan puji Tuhan, hidup saya mulai diubahkan. Bahkan saat ini, Bu, saya bisa melihat semua orang dari sisi apa yang Tuhan mau lewat peristiwa ini. Saya lebih bisa bersyukur dan apapun yang terjadi, saya selalu melihat sisi positifnya. Sesekali saya masih jatuh, tetapi saya cepat-cepat berubah. Saya tidak pernah mau lagi ya iblis mengambil alih pikiran saya, bahkan hidup saya. Dan saat ini hubungan saya dengan orang tua dan anak-anak sudah jauh lebih baik. Anak-anak sudah kuliah dan juga mulai mandiri. Suami saya juga sekarang sudah rajin mendengarkan khotbah-khotbah Ibu. Ya, dia juga rajin ke gereja, bahkan setiap pagi dia minta untuk saya doakan sebelum dia berangkat kerja. Kekhawatiran saya tentang masa depan anak-anak saya juga sudah tidak ada lagi. Semua sudah saya serahkan ke Tuhan saja, karena saya percaya Tuhan yang pegang kendali atas hidup kami semua. Tuhan juga begitu baik mendampingi saya dan keluarga dengan begitu banyak hal mujizat dari kecil bahkan sampai mujizat yang besar. Terus menerus ya terjadi dalam kehidupan nyata kami maupun dalam pikiran dan hati saya Tuhan ubahkan. Saya bersyukur semua yang terjadi membuat saya semakin mendekat dengan Tuhan. Bahkan saat ini Ibu, saya mencoba melayani teman-teman saya yang hidupnya begitu banyak pergumulan dan belum bisa melihat masalah dari sisi dan cara pandangnya Tuhan. Dan masih sibuk dengan ibadah diri sama seperti saya yang dahulu. Terima kasih Ibu, maaf kalau kesaksian saya ini panjang. Saya sangat bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan Yesus. Terima kasih juga buat Ibu Debbie atas kesetiaan Ibu untuk terus melayani Tuhan lewat channel YouTube Ibu yang sangat-sangat memberkati kami semua. Selamat malam Ibu Debbie, terima kasih untuk pelayanannya. Juga seluruh tim Mesbah Doa dan Mesbah Syukur. Malam ini saya bersaksi, semoga kesaksian saya bisa menguatkan iman jemaat yang mendengarkan. Amin, amin, amin. Tuhan memberkati. Wow, saudara. Ya, luar biasa kesaksian yang kita dengar malam ini. Ya, seorang ibu yang pernah WA kepada saya bulan September 2020 mengatakan bahwa rumah tangganya sudah hancur seperti di neraka. Ya, anak memberontak, bahkan anak pernah mengambil pisau mau tikam papahnya karena papanya bicara kasar kepada anak, mengutuki. Ya, dan akhirnya ibu ini merasa kok hubungannya dengan orang tua rusak, hubungannya dengan suami rusak, dengan anak rusak, bahkan dengan orang-orang di sekitar rusak. Lalu dia mulai menyadari, saudara,
Ya, dia tidak masa bodoh, tapi mulai konseling, mulai membaca buku, mulai mengikuti pendalaman-pendalaman dan lain sebagainya, tapi tidak ada perubahan sampai akhirnya dia menemukan channel saya dan mendengarkan firman Tuhan lewat channel Debbie Basir TV, dan disitulah baru terbuka ternyata selama ini dia menjadi orang yang hanya fokus pada diri sendiri, menjadi Kristen yang fokus pada diri sendiri, akhirnya jadi Kristen yang egois, merasa jadi korban tanpa disadari sakit jiwa, luka batin, sehingga semua berhubungan dengan siapapun rusak, saudara. Ya, puji Tuhan, akhirnya Tuhan ubahkan. Selalu saya sampaikan, ayo kita nggak bisa menuntut suami berubah, anak berubah. Kitalah yang harus berubah lebih dahulu. Kitalah yang harus bertobat lebih dahulu. Ketika kita mau bertobat sungguh-sungguh, maka Tuhan itu tuh bekerja dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan di hidup kita. Ya, dan satu hal malam ini poinnya adalah melihat dari cara pandang Tuhan. Ketika kita melihat dari cara pandang Tuhan, maka saya percaya saudara, kita akan jadi orang-orang yang punya hati yang besar, bahkan memandang suami, anak-anak dari cara pandangnya Tuhan, dan itu adalah sesuatu yang indah. Bahkan kita gak akan mudah tersinggung karena kita melihat orang, melihat jiwa dari cara pandangnya Tuhan. Terima kasih Ibu, wow, kesaksiannya sangat luar biasa. Ya, dan saya akan bikin sebuah buku saudara ya, tentang kenapa orang itu tidak boleh mengasihani diri sendiri, karena itulah sumber dari malapetaka dalam kehidupan kita. Iya, baik, kita akan sama-sama melanjutkan bacaan firman Tuhan, dan hari ini kita sampai di Yesaya pasal 27. Saya akan bacakan Yesaya 27, Israel diselamatkan. Pada waktu itu Tuhan akan melaksanakan hukuman dengan pedangnya yang keras, besar, dan kuat atas lewitan ular yang meluncur, atas lewitan ular yang melingkar, dan ia akan membunuh ular naga yang di laut. Ya saudara, ya Yesaya 27 ayat yang pertama dikatakan bahwa pada waktu itu, ya ini menerangkan adalah kesudahan dunia, bicara tentang akhir zaman ya, nubuatan. Dikatakan bahwa dunia yang jahat ya, sebagaimana yang kita kenal di dalam sastra Aram kuno, ya itu lewitan adalah monster berkepala 7 atau musuh dari tatanan yang diciptakan Allah. Ya, adalah satu gambaran iblis yang menguasai dunia, yang melanggar ya. Jadi ini diambil dari sastra Aram kuno. Lewitan itu menggambarkan ya tentang monster atau iblis kuasa gelap yang berkepala 7. Itu lewitan dari sastra Aram kuno. Ya, karena itu Yesaya sedang menyamakan pembinasaan orang-orang fasik oleh Allah dengan penaklukan suatu musuh yang besar. Sekalipun kejahatan merupakan musuh yang kuat, namun Allah akan menghancurkannya dan menghapusnya dari dunia untuk selama-lamanya. Ya, jadi ketika manusia hidup dalam dosa, mereka menyerahkan dirinya takluk kepada hukum ya setan dan melawan hukum Allah. Ya, ada satu kuasa yang bekerja dengan luar biasa. Ya, yaitu yang dilambangkan dengan lewiatan atau ular ya. Dari sastra Aram kuno menggambarkan ini adalah monster ular berkepala 7 yang menguasai manusia sehingga mereka terus diperbudak untuk berbuat dosa. Pada akhir zaman Tuhan akan menghancurkan dengan kuasanya. Ayat 2, pada waktu itu akan dikatakan, bernyanyilah tentang kebun anggur yang elok. Aku Tuhan penjaganya, sebab setiap saat aku menyiraminya supaya jangan orang mengganggunya. Siang malam aku menjaganya, kehangatan murka tiada padaku. Sekiranya tampak kepadaku putri malu dan rumput, maka aku akan bertindak memeranginya dan akan membakarnya sekaligus. Dikatakan di sini kebun anggur ya. Ini dikatakan bernyanyilah ya tentang kebun anggur Tuhan yang elok. Menggambarkan tentang bangsa Israel, kita umat Tuhan. Adalah kebun anggurnya Tuhan dan Allah lah penjaganya. Tuhan penjaga kebun anggur itu. Dikatakan Tuhan menjaga kita, menyiraminya supaya jangan ada orang yang mengganggunya. Tuhan menjaga hidup kita. Tuhan ya yang
mengawasi kita sehingga bahkan dikatakan tidak ada rumput yang tumbuh, tidak ada semak duri. Tuhan membersihkannya. Tuhan bertindak untuk memerangi setiap orang yang datang, dikatakan untuk mengganggu, bahkan membakarnya sekaligus ya. Dikatakan siang malam Tuhan menjaga kita. Tuhan mengawasi kita. Ayat 4, kehangatan murka tiada padaku. Sekiranya tampak padaku putri malu rumput, aku akan bertindak memeranginya dan akan membakarnya. Kalau kebun anggur itu ditumbuhi rumput, Tuhan akan membersihkan. Itu gambaran kasih sayang Tuhan kepada kita umatnya, kepada gereja Tuhan. Ayat yang kelima, kecuali kalau mereka mencari perlindungan kepadaku. Ya, dikatakan di sana, ya, kecuali kalau mereka mencari damai dengan aku, ya, mencari damai dengan aku. Orang-orang yang mencari perlindungan kepada Tuhan, orang-orang yang mencari perlindungan kepada Allah, maka disitulah Tuhan akan menjadi penjaga bagi kita kebun anggurnya. Ya, kebun anggur yang diinjak-injak, ya, itu pasal yang kelima, akan dipulihkan dalam dunia baru, di mana Tuhan akan melindungi kita. Kalau kita dulu sudah membaca di pasal yang kelima, kebun anggur itu diizinkan Tuhan diinjak-injak oleh orang, dimusnahkan. Ketika kita berbalik mencari perlindungan kepada Tuhan, kecuali mereka mencari perlindungan kepadaku, maka Tuhan memulihkan. Dia akan menjadi penjaga bagi kebun anggurnya, yakni kita yang menjadi umat Tuhan, saudara. Kecuali kita berbalik kepada Tuhan, menjadikan Tuhan sebagai tempat perlindungan kita, dan kita menjadi orang-orang yang mencari damai sejahtera dalam Tuhan, maka Tuhan akan meluputkan dan melindungi kita. Ayat yang ke-6, pada hari-hari yang akan datang, Yakub akan berakar, Israel akan berkembang dan bertunas, dan memenuhi muka bumi dengan hasilnya. Apakah Tuhan memusnahkan umatnya seperti ia memusnahkan orang yang memusnahkan mereka? Atau apakah ia membunuh umatnya seperti ia membunuh orang yang membunuh mereka? Dengan menghalau dan dengan mengusir mereka, engkau telah melawan mereka. Ia telah menyisihkan mereka dengan anginnya yang keras di waktu angin timur. Tuhan melindungi umatnya ketika ada orang yang coba mengganggu, dikatakan Tuhan yang berhadapan dengan mereka. Ya, dan Tuhan yang mengasihi kita, saudara. Ayat 9, maka beginilah akan dihapuskannya kesalahan Yakub, dan inilah buahnya kalau ia menjauhkan dosanya. Ia akan membuat segala batu mesbah seperti batu-batu kapur yang dipecah-pecahkan, sehingga tiada lagi tiang-tiang berhala dan pedupaan-pedupaan yang tinggal berdiri. Sebab kota yang berkubu itu terpencil, suatu tempat kediaman yang dikosongkan dan ditinggalkan seperti padang gurun. Anak lembu akan makan rumput dan berbaring di situ, menghabiskan dahan-dahan pohon. Ayat 11, apabila ranting-rantingnya sudah kering, maka akan dipatahkan, perempuan-perempuan akan datang dan menyalakannya. Sebab inilah suatu bangsa yang tidak berakal budi. Itulah sebabnya dia tidak disayangi oleh dia yang menjadikannya, dan tidak dikasihi oleh dia yang membentuknya. Waktu bangsa itu tidak berakal budi, tidak mencari Tuhan, maka ya Tuhan akan memusnahkannya karena mereka tidak mencari dia. Ayat 12, pada waktu itu Tuhan akan mengirik mulai dari sungai Efrat sampai sungai Mesir, dan kamu ini akan dikumpulkan satu demi satu, hai orang-orang Israel. Pada waktu itu sangkakala besar akan ditiup, dan akan datang mereka yang hilang di tanah Asyur, serta mereka yang terbuang ke tanah Mesir. Untuk apa? Untuk sujud menyembah kepada Tuhan di gunung yang kudus di Yerusalem. Kita lihat di sini bahwa hanya Allah yang bisa menghapus dosa. Ya, hanya Allah yang sanggup memulihkan umatnya. Bahkan dikatakan, ya Tuhan akan mencari orang-orang yang mau berpaling kepada Dia. Ya, dan Yesaya di sini membandingkan keadaan kehidupan rohani orang Israel dengan ranting-ranting pohon yang mati, yang patah dan akan dibakar. Pohon-pohon dalam Alkitab sering melambangkan kehidupan rohani. Batang pohon itu adalah saluran hidup kekuatan Allah, seperti Yesus berkata, akulah pokok anggur yang benar dan kamulah ranting-rantingnya. Setiap ranting yang tidak berbuah akan dipotong dan dibakar ke dalam api.
Tetapi ketika kita berbalik kepada Tuhan, Tuhan akan mengumpulkan orang-orang yang mau kembali kepada Dia, bertobat dan sungguh-sungguh hidup mencari Tuhan. Saudara, selalu ada orang-orang yang tersisa, yang terluput. Siapakah mereka? Orang-orang yang mau terus hidup menghormati Tuhan, hidup dalam kekudusan, dan berjuang agar kehendak Tuhan terjadi dalam hidupnya. Saya percaya Tuhan itu baik dan Dia ada di dalam seluruh hidup kita. Karena itu mari kita terus mencari Dia, mencari perkenanannya sehingga kita menjadi orang yang menyenangkan hati Tuhan. Mari kita tundukkan kepala, kita satukan hati, kita berdoa. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur buat malam ini. Kami melihat bagaimana pertolongan, perlindungan, penyertaan Tuhan ada atas hidup kami sampai hari ini. Ampuni kami kalau mungkin sering kami menyakiti hati Tuhan. Tapi malam ini kami mengerti, kami tidak mau menjadi ranting pohon yang kering lalu dibuang ke dalam api karena tidak berbuah. Kami mau menjadi ranting-ranting yang melekat pada pokok anggur yang benar, yaitu Kristus. Sehingga kami berbuah lebat dan yang berbuah akan dibersihkan. Semakin dibersihkan sehingga dia semakin berbuah. Terima kasih Bapa. Kami menyerahkan roh, jiwa dan tubuh kami dalam tangan-Mu. Apapun yang jadi pergumulan kami, Tuhan, menjadi jawaban. Pergumulan dalam keluarga, rumah tangga, pergumulan keuangan, hutang piutang, pergumulan pekerjaan, yang mencari pekerjaan. Kami tahu saat kami bertobat, kami percaya ketika kami sungguh-sungguh hidup menyenangkan hati Tuhan, maka kami akan melihat pertolongan dan penyertaan Tuhan terjadi atas hidup kami. Yang sakit Engkau sembuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Yang rindu punya keturunan, Tuhan bukakan kandungan yang tertutup. Berkati bangsa dan negara kami Indonesia, biar lawatan Tuhan tercurah buat Indonesia. Hujan pertobatan, Tuhan pegang kendali buat Indonesia. Kami tolak setiap niat-niat jahat orang, kerusuhan, pertikaian, perpecahan di dalam nama Yesus. Kami ikat, patahkan, hancurkan. Indonesia makmur, Indonesia diberkati Tuhan, Indonesia aman, Indonesia dalam kendali Tuhan. Berkati pemerintah kami mulai dari presiden, wakil, seluruh jajaran kabinet yang ada. Tuhan beri roh takut akan Tuhan dalam hidup mereka. Kalau mereka salah, Tuhan berperkara dengan mereka. Bawa bangsa ini semakin menjadi bangsa yang menghormati Tuhan, dijauhkan dari korupsi, kenajisan, percabulan. Tuhan berperkara dengan pemerintah kami. Biarlah setiap kasus-kasus korupsi dibukakan. Biarlah pemerintah kami punya roh takut akan Tuhan sehingga mereka bekerja untuk kepentingan rakyat. Terima kasih Bapa. Jauhkan Indonesia dari murka Allah, dari gempa, bencana. Kami berdoa untuk negara-negara yang sedang terdampak gempa. Tuhan, hari-hari ini biar anugerah-Mu turun. Biarlah kasih Tuhan turun dan semakin banyak orang mencari Engkau, menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Terima kasih Bapak, berkati semua bangsa-bangsa di 5 benua, Asia, Afrika, Amerika, Eropa, Australia. Lawatan Tuhan tercurah. Karena itu saudara, mari buka hati dan tangan kita. Terimalah kiranya berkat, rahmat, anugerah dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, dan penyertaan Allah Roh Kudus turun atas hidup kita semua mulai hari ini bahkan sampai kali yang kedua. Tuhan Yesus datang kembali menjemput setiap kita dan nama kita tercatat di dalam kitab kehidupan. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya diberkati Tuhan, katakan bersama, amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati, shalom dan Immanuel.